Oke, aku record. Oke, eh, kita perkenalan dulu. Yanti, boleh mulai? Iya, selamat siang Bu. Selamat siang Ci ya, tadi ya panggilnya. Selamat Ci, siang boleh, Ci. Miss, boleh. Iya, siang Ci. Perkenalkan saya Yanti Setianingsih. Saat ini kerja di perusahaan bidang F&B Jakarta Oh Barat. ya, di Hmm. Jakarta Barat Effendi. Apa itu? Konnichiwa Group. Oh Eh, ya, ya, bagian apa? di Kopi kan? bagian administrasi, logistik sama ini untuk invoicing. Oh, keren banget. Oke, thank you, Yanti. Ya, sama-sama Bu. Lanjut, ke siapa? Belinda dulu. Boleh, Ci. Ya, Oke, siang, Ci. Jadi, aku sekarang sih masih freelance saja. Jadi, kalau ada event baru kerja, ngambilnya biasanya bagian marketing sih. eventnya apa aja? Wedding atau apa? Eventnya misalnya kayak konser, kayak gitu. Konser, apa event-event di PRJ Oh, gitu misalnya. oke, oke, keren Yang banget. ada selling-sellingnya gitu. Sip, sip, sip. Mantap. Thank you, Belinda. Sentia, Ya, siang Miss. siang. Saya Cynthia, saya kerja di BPK Penabur Jakarta. Oh iya, guru atau Enggak, saya TU. TU, oke. Ya, Di kantor pusat atau di mana? saya di SMPK 2 di SMPK Jalan 2 tuh di mana Pembangunan. ya? Oh, Jalan Pembangunan pembangunan. belakang Gajah Mada Plaza. Masih macet ya? Pasti. Kemarin sempat ngajar di ini juga kelas penabur untuk MDP-nya, apa manajemen mini MBA, sorry. Terus Oh ya. mm, guru-guru kan, terus mereka bilang ini pembangunan ini macet banget gitu. Oke, oke. Selalu. Thank you, ya, selalu ya. Ya. Oke, lanjut ke Keisa. Siang, Miss. Yang Perkenalkan, nama saya Keisa. Saya sekarang lagi bekerja di PT Dinamik Internasional. Itu dia kayak distribusi printer Markom sama Links gitu. Bagian admin invoice dan surat jalan. oke. PT Dinamik. Iya, Oke, oke. Thank you. Lanjut ke Valencia. Hai Ci, aku Hai. kerjanya di Faber-Castell Jakarta, Grogol, Jakarta Barat, Oke, itu bagian finance account payable, bagian finance utang. account payable. Iya, iya. Oke. Itu kantor pusatnya ya berarti ya? Ya, HO-nya. Faber Castle itu bukan brand Indonesia kan, dari luar kan dia kan? Dari Jerman sebenarnya Ci, Ah, cuman oke, oke. sama di Indonesia tuh di sini, di Grogol. Oke, sip. Mantap nih bisa jadi studi kasus. Bentar, aku sambil nyatet deh. Kita lanjut ke Anastasia. Masih ya Ci? Ya, Siang, Ci. ya. Kalau saya saat ini belum bekerja lagi. Sebelumnya saya kerja di PT Nuon Digital Indonesia sebagai procurement dan GA. Itu perusahaan apa ya? Dia anak perusahaan Telkom sih, Ci. Bergerak di bidang apa? Digital entertainment. Apa tadi namanya? Nuan. PT Nuon, NUON, Nuon Nuan. Digital Oke, Indonesia. Nuan Digital. Oke. Terus tadi eh ada yang di event. Aduh nih, bolpen segini banyak nggak ada yang nyala. Gimana sih? Bentar ya, guys. Oh, nih. Terus tadi Keisa di Dinamik ya? iya, Dinamik Sinergi Internasional. Jiwa. Tadi penabur. Yanti di mana Yanti? Di Konnichiwa Group, Bu. Oh, kamu yang di Konichiwa ya? Iya. Oke, sip. eh Diva, hai. Diva namanya Rancu ya, kirain cewek Hmm? lo. Iya, Ci. Kamu kerja di mana? Aku lagi magang bakti BCA, Ci.
yang di Repik. BCA. Iya, bagian teller. Oh, I see, I see. Oke, terus thank you. Selanjutnya ada Sharon. Ci, aku kerja di PT Wirama Mercu Metal di Oh bidang ya, bajaringan. Aku bagian administrasi invoice. oke. Thank you, thank you. Ini tapi baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. 8 ya. 8, kita harusnya ada 14 kan ya? Yang tadi kelas pagi berapa orang? Oh, Tiap tadi sih mata kuliah 20, Bu. beda-beda sih. Karena Oh iya, ada angkatan yang sebelumnya, Bu. Ada yang ulang iya, atau iya, betul ulang. juga sih. Oke, soalnya kalau di list aku harusnya ada 14 orang. Aku absenin dulu ya, sebentar ya. Hmm, 1 online isi presensi. 031. Oke. Eh, Belinda ada. Sharon ada. Kalian pernah pakai ini nggak sih? Pernah absen pakai Sisvo nggak? Ini yang kalian absen sendiri ya. Jadi caranya kalian pakai handphone, nyalain dulu, nyalain dulu handphone ya. Dari handphone masuk dulu ke Sisvo. Kemudian di dalam Sisvo itu nanti ada eh, di menunya, di pilihan menunya, ada pilihan sistem absensi kalau nggak salah. Nah, di situ kalian scan QR-nya. Ini aku tunjukin QR-nya. Sebentar. Sistem absensi QR. Oke, terus kalian tinggal scan aja QR-nya. Kalau udah, tolong ketik aja udah gitu. Valencia udah, Anastasia udah, Yanti udah, Belinda udah. Diva udah. Sorry Miss, tadi scan-nya Ya. di mana? Kenapa? Nge-scan-nya buat yang ini di mana Miss? Ya. Dari handphone kamu masuk dulu ke portal, masuk ke Sisvo. Nanti di Sisvo ada pilihan menu sistem apa sistem absensi QR. Aduh, bisa nggak? Anastasia udah? Sudah, Ci. Cynthia udah? Baru udah. Udah ya, oke. Keisa udah bisa? Belum Ci, bentar. Tadi belum. Ya, nggak apa-apa.
Bisa kalau udah, tolong kasih tahu ya. Iya, Ci, bentar ya. Iya, ya. Siapa nih yang baru gabung? Melisa, langsung absen ya. Baik. Pakai Sisvo absennya. Jadi masuk dulu ke Sisvo dari handphone. Terus ada pilihan untuk scan apa? Pilihan sistem absensi QR. Nggak usah ini. Oh, nggak bisa ya, Ci ya? Scan-nya. Kenapa? Dari sistem QR yang di Sisvo. Tulisannya QR scan expired. Oh, hah? Coba lagi, scan lagi. Karena dia memang setiap berapa detik itu ganti. Terus jangan lupa mesti tanda tangan juga. Bisa nggak? Tadi yang bilang nggak bisa siapa? Keisa ya? Aku juga nggak bisa, Ci, expired. Ya udah, nggak apa-apa. Oke. Nanti yang belum absen siapa? Keisa. Keisa. Bentar ya. Keisa. Keisa, oke. Sama aku nggak bisa, Ci. Kok tadi saya belum bisa. Oke. Sebentar. Coba tolong ditulis di chat yang belum bisa siapa? Hmm, bukan begini. Ini gini, begini. Oh, kok belum ada masuk ya? Ya udah bentar aku absen manual aja kalau enggak. Tadi yang lain bisa. Bisa, Ci, kalau aku. Oke. Sebentar. Oke. Belinda, Sharon, Melissa, Valencia, dan Cynthia, Nathaniel, Yanti, Diva, Angel. Oke. Ya, oke, sebentar. Oke. Keisa belum bisa, Melisa juga belum bisa ya. Sharon, kenapa Sharon? Sharon belum bisa juga tadi. Belum bisa, Ci. Tulisannya expired itunya, QR scan-nya. Udah aku iniin kok, udah aku absenin. Kasih Oke. ya, Ci. Ya, ini aku sharing apa Anda? eh ya, yang tadi telat, Melisa sama Nathanael nyalain dulu kameranya. Hai, Melisa kerja di mana? Faber Castell. Hah?
Tadi bukannya ada yang di Kata- Faber-Castell juga? Iya, sama kayak Valen. Sama Valencia. Oh, Iya. bentar aku catat dulu. Melisa sama Valen. Oke. Nathanael? Ini aku. Oh, thank you, Melisa. Nathanael kerja di mana? Saya sales eksekutif Di di sewa rental sewa rental apaan? kendaraan. Nama perusahaannya apa? Autoren Lancar Sejahtera. Auto, Ren, Iya, Sejahtera. Lancar Sejahtera. Oke. Nathanael. Angel, kamu telat. Angel tinggalnya tinggal lagi. Angel kerjanya di mana? Halo Angel. Nggak nyaut, nggak ini ya. Siang Bu Elita, maaf Bu, telat masuk lagi. Kebetulan jaga weekend banking. Kerjanya di mana? Ya udah deh, nggak apa-apa. BCA. Oke, tadi yang di BCA juga siapa? Diva ya? Diva, Aku magang. Angel. Oke, sip. Ini kan kelas bisnis internasional ya. Apa yang kalian ketahui tentang bisnis internasional? Mau jawab pakai mikrofon boleh, mau jawab di chat boleh. Silakan. Bisnis internasional itu apa sih? Bisnis internasional itu adalah bisnis yang jualan di Bogor. Bukan. Bekasi kan planet lain tuh katanya. Bukan ya? Ayo, bisnis internasional itu apa sih? Diva ini dua device, dua-duanya dimatiin ya kameranya ya. Bagus banget. Sambil ngapain kamu? Ayo dong, aktif. Udah kelas online terus nggak ada yang jawab, nggak seru nih. Bisnis internasional. Atau gini deh, eh menurut kalian, apa yang kalian sudah pelajari selama ini kan udah semester 5 nih ya. Bisnis itu apa sih? Siapa yang mau jawab? Aku kasih nilai partisipasi nih. Bisnis itu apa sih? Kegiatan transaksi jual dan beli, Cik. Belinda ya. Oke. Jual beli. Terus ada lagi? Suatu kelompok yang membuka usaha. Kelompok yang membuka usaha. Oke. Nathanael ini kenapa kameranya dimatiin? Oh, baru nyala. Halo. Kok kamu tahu manggil aku Ci? Kan emang kamu pernah di kelas aku? Ngikut aja Ci tadi. Social conformity. Oke. Ya, bisnis itu satu kelompok yang membuat usaha. Usahanya apa? Kayak misalkan eh, kalau PDIP itu kan satu kelompok ya. Mereka punya usaha masuk ke DPR sama ke pemerintahan itu bisnis bukan? Bisnis Ayo, politik kalau itu, Cik. Bisnis juga. bisnis politik ya. Oke. Sebenarnya itu bukan bisnis kali ya, itu kelompok politik kan harusnya. Kalau bisnis itu kan, ya tadi
ada transaksi jual beli, kemudian satu pihak itu membeli mendapatkan keuntungan atau dua-duanya mendapatkan keuntungan, tapi yang satu mungkin bentuknya finansial, yang satu bentuknya dalam bentuk barang atau jasa gitu ya, atau sesuatu yang yang bernilai lah, sesuatu yang bernilai itu adalah bisnis gitu. Nah, kalau gitu bisnis internasional apa dong bedanya? Mana ya materiku ya? Di sini. Coba ya. Bisnis internasional berarti apa dong? Harusnya. Kalau bisnis internasional mungkin lebih mencakup secara global ya, Ci. Secara global ya. Betul sekali. Jadi, kalau secara teorinya sih, bisnis internasional itu adalah bisnis yang melakukan pertukaran barang, perdagangan barang, jasa, teknologi, dan lain sebagainya. Dan itu mencakup tidak hanya di dalam satu negara, tapi di dua atau lebih negara. Ini, I'm sorry, my Indonesian is not very good. I used to teach in English 24/7, so nggak aku bercanda. Kita mulai sedikit dengan kasus, sedikit kasus ya. Sebenarnya lebih ke cerita sih. Oh, by the way, gini, sorry. Nggak apa-apa deh, aku mulai dengan ini dulu aja. Ini logo apa, guys? McD, Ci. Donald. Hah? McDonald. Oke. McDonald ini dimulai di tahun 1938. Ya. Ada yang tahu pendirinya nggak? Pendirinya Ronald McDonald, bukan? McDonald itu nama McDonald's-nya sendiri memang sebenarnya diambil dari kakak beradik, namanya McDonald's Brothers. Ada Richard sama Ray, kalau nggak siapa sih namanya? Sorry, Mac. Jadi Richard McDonald sama Morris McDonald. Tapi sebenarnya McDonald's itu awalnya bukan perusahaan fast food, bukan yang kita tahu sekarang ini, jualannya burger, ayam gitu kan ya. McDonald itu awalnya sebenarnya adalah perusahaan. Kalian tahu layar tancap nggak? Tahu, Ci. Oh ya. Awalnya mereka bikinnya seperti itu. Jadi mereka punya lahan, orang-orang datang naik mobil, kemudian nonton film yang dipasang di layar itu dari mobil. Istilahnya kan drive-in. Dia drive-in, movie drive-in kalau nggak salah dulu istilahnya. Nah, tapi di orang-orang kan biasalah kalau kita juga nonton di bioskop kan biasanya butuh snack-snack kan. Kalau di XXI gitu ya, jualannya popcorn, minuman gitu. Nah, si McDonald Brothers ini dulu punya speedy service. Jadi selama orang-orang nonton, mereka menyediakan makanan-makanan atau minuman, snack-snack yang bisa dikonsumsi selama mereka nonton dari mobil. Cuman ternyata si bisnis layar tancapnya itu kurang berjalan dengan baik. Malah mereka ditawarin sama yang namanya Ray Kroc. Ray Kroc ini temannya mereka pernah mencoba satu hamburger di satu negara bagian, dan itu si Ray Kroc ini bilang, ini burgernya enak banget nih, ditawarkanlah ke si McDonald Brothers. Dan yang akhirnya muncul yang namanya McDonald's Famous Hamburgers di tahun 1940-an. Ya. Ini restoran pertamanya mereka di San Bernardino. Ini yang tadi aku bilang si Ray Kroc itu. Kemudian si Ray Kroc ini bercita-cita, punya harapan, yang namanya McDonald's itu bisa punya 1000 outlet di US.
ya. Dan nggak cuman berhenti di situ, mereka juga berpikiran untuk menjadikan McDonald's ini punya cabang di luar negeri. Akhirnya mereka bikin perusahaan pertamanya itu di Cuba, kalau nggak salah, sama di Kanada. Ini sedikit menceritakan tentang bisnis internasional yang dibangun sama McDonald's. McDonald's itu kan salah satu fast food pertama ya yang punya internasional outlet. Sekarang kita tahu McDonald's punya ratusan ribu outlet di seluruh dunia. Tapi kalau aku boleh nanya nih ya, aku tanya sama teman-teman. Kalian tahu nggak sih penghasilannya McDonald's tuh paling besar dari mana? Pemasukan terbesarnya McDonald's tuh dari mana? Penjualan Keisha, mak- Kezia, dari mana? penjualan makanan. Penjualan makanan, Nathanael ya tadi ya. Salah. Kayaknya dari jual franchise ya, Miss. Bukan gerainya ya. Franchise, tapi belum tepat banget. Yanti, Bukan gerainya bukan. pembukaan gerai. Pembukaan gerai maksudnya gimana? Iya, pembukaan toko barunya sama sih ya, sekilas kayak franchise juga. Kayak franchise gitu ya. Oke. Mendekati, tapi sebenarnya mereka itu pemasukan utamanya mereka 80%, sekitar 80% pemasukan utamanya mereka itu adalah dari properti. Kenapa properti? Karena setiap kali McDonald's ngasih franchise ya tadi Kezia bilang franchise kan. Yang dikasih itu bukan cuman mereknya doang, bukan cuman resepnya doang, sama apa sih si Ronald McDonald's dan semua maskot-maskotnya McDonald's itu, tapi McDonald's itu menjual atau menyewakan lahannya. Jadi dia beli tanah, dia bangun McDonald's-nya, dia jual lah ke franchiser. Franchiser itu apa? Pemegang waralabanya ya. Ini bahasa Indonesianya masih belum, aku juga masih belum tahu tuh antara franchise itu waralaba, franchiser itu adalah pemberi waralaba, dan franchisee penerima waralaba. Gitu. Jadi 80% pemasukannya McDonald's itu dari